Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Puspa Sejahtera, asal sekolah SMA Negeri 1 Pabuaran, LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menjadi seorang guru pamong adalah sebuah kebahagiaan dan juga tantangan bagi saya. Untuk itu, saya kali ini berkesempatan untuk membagikan praktik baik saya selama menjadi guru pamong PPG Prajabatan. Guru pamong memegang peran sentral sebagai pendamping, mentor, dan fasilitator. Tugas pertama guru pamong adalah melakukan orientasi sekolah bagi mahasiswa. Orientasi ini bersifat kontekstual dan holistik. Dirancang untuk memastikan mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai lingkungan praktik, seperti kultur sekolah, struktur organisasi, dan juga karakteristik peserta didik. Selama melakukan orientasi, observasi, dan juga praktik di lapangan, mahasiswa menemui beberapa permasalahan. Salah satunya adalah ketika pembelajaran kelompok berlangsung, beberapa peserta didik ada yang menarik diri, pasif, atau menunjukkan perilaku yang hanya mengandalkan anggota lain. Jika dibiarkan, perilaku ini tidak hanya menghambat efektivitas proses kelompok dan menurunkan kualitas hasil belajar, tetapi juga berpotensi merusak iklim kelas yang kolaboratif dan inklusif. Masalah ini mengindikasikan adanya celah dalam penguasaan kompetensi sosial emosional peserta didik. Proses mentoring antara mahasiswa dan guru pamong adalah mekanisme utama yang digunakan untuk menganalisis, merumuskan solusi, dan memecahkan masalah. Selain itu, guru pamong bersama dengan mahasiswa juga menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan sebagai proses belajar berikutnya. Pembelajaran sosial emosional merupakan pilar yang fundamental yang berpusat pada diri. Kesadaran diri ini merupakan kemampuan mendasar untuk mengenali secara akurat emosi, pemikiran, serta nilai-nilai personal yang membentuk perilaku. Dengan kesadaran diri yang matang, individu dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri. Selanjutnya adalah pengelolaan diri. Kompetensi ini mengajarkan kemampuan untuk meregulasi emosi secara efektif, mengelola stres dengan baik, dan menunjukkan disiplin diri dalam upaya mencapai tujuan pribadi maupun tujuan akademik yang telah ditetapkan. Hal tersebut mendorong mereka untuk terhubung dengan lingkungan melalui kesadaran sosial. Kompetensi ini mengasah kepekaan untuk memahami sudut pandang orang lain, termasuk mereka yang berbeda latar belakang, dan menunjukkan rasa empati serta kepedulian. Kesadaran ini kemudian diwujudkan melalui keterampilan berhubungan, di mana keterampilan berhubungan akan membantu mereka dalam bekerja sama secara berkelompok. Selain itu, mahasiswa juga membagi kelompok ke dalam beberapa bagian seperti kelompok yang memiliki pengetahuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dibedakan untuk memudahkan mahasiswa dalam mendampingi kelompok yang memiliki pengetahuan yang rendah untuk kemudian diberikan bimbingan secara menyeluruh. Dengan demikian, mahasiswa dan peserta didik telah melakukan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Setelah melakukan sesi mentoring, serangkaian perubahan mendalam yang berdampak signifikan pada kinerja mahasiswa saat mengajar. Di antaranya adalah mahasiswa dapat dengan jelas menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, meningkatnya kepercayaan diri melalui umpan balik yang konstruktif dan dorongan yang positif. Tahapan berikutnya adalah refleksi dan evaluasi. Refleksi adalah jembatan yang menghubungkan pengalaman masa lalu dengan perencanaan di masa depan. Sedangkan evaluasi melibatkan penilaian yang sistematis dan objektif terhadap hasil yang dicapai, mengukur aktivitas metode yang digunakan, dan membandingkannya dengan tujuan atau standar awal yang telah ditetapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti mentoring dari Grup Pamong, saya bisa lebih percaya diri ketika mengajar di kelas. Kemudian saya juga lebih bisa mengkondisikan kelas dengan lebih baik lagi. Ketika melakukan pembelajaran secara berkelompok, saya juga bisa mengatur bagaimana pembelajaran tersebut dengan baik. Anak-anak bisa mengikuti arahan saya dengan baik juga. Melalui kegiatan mentoring juga, saya bisa mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis berkesadaran. Selain hal tersebut bisa diterapkan kepada saya, tentunya pembelajaran tersebut juga penting diterapkan kepada peserta didik. Dengan menerapkan hal tersebut, peserta didik bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, dan saling menghargai ketika melakukan pembelajaran. Pembelajaran ini sangat penting dan berpengaruh terhadap pembelajaran. Mereka bisa lebih mengontrol diri, kemudian bisa saling menghargai ketika berinteraksi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran secara berkelompok bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, sesi mentoring ini bukan hanya meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas, tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran emosional sehingga terciptanya kelas yang harmonis dan juga pembelajaran yang tercipta dengan baik.